Gua aja, maunya gitu ya, benar ya. Nah, puji Tuhan semua dilancarkan dan sekarang berapa bulan sih Pak Rudi? Itu akhirnya udah bisa sekolah setelah kejadian kurang lebih 2 bulan. Udah bulan ya? Dokter juga ada, dokter waktu itu mengatakan bahwa sekalipun David sadar, ini bad newsnya dari dokter. Jadi papanya waktu itu cerita juga, saya good newsnya apa, bad newsnya apa. Jadi bad newsnya kalau David sekalipun sadar, ajarin lagi mana sendok, mana garpu. Iya. Puji Tuhan, alhamdulillah itu nggak ada semua. Oke. Itu nggak ada semua. Oke. Wow. Itu ya. Semua David step by step. Artinya bertahap. Semua tidak ada seperti membalikan telapak tangan ya, tapi semua bertahap. Lagi proses sampai hari ini juga masih proses. Semuanya masih proses. Waktu di sekolah juga itu assessment dari waktu sekolah sekarang itu assessment dari rumah sakit. Artinya itu untuk gerakan motorik, tidak akademik, non akademik. Jadi tidak untuk akademik untuk David. Jadi lebih ke sosial. Ya dari dasar lagi lah semuanya. Jadi ada takut, ada kita khawatir. Pak, kelebihan persepsi bahwa David di sekolah belajar belajar belum, masih proses ya. Semua masih proses. Itu masih proses. Semua masih proses. Tapi dari proses dengan diagnosa atau dokter mengatakan ya sampai naik ke 50% aja gitu, alhamdulillah begitu. Iya. Thank you. Fit, udah bisa main drum? David nyanyi, jangan gue aja kali ya, Fit aja ya, gue aja ya, boleh gue aja. David jago drum. Iya. Oke. Fit, enakan mana Fit? Utsu atau Suba? Yang lu lebih demen yang mana? Enakan kalau dikasih. Iya. Tahu gitu saya nggak nanya pertanyaan di luar materi di dalam. Iya. Fit, serius lah dikit Fit, nih gue kan harus jaga image Fit. Betul ya? Betul. Fit, balikin ke Om Rudi lagi lah. Oke. Bapak Ibu, yang menarik juga dari saya adalah ada fase di mana harusnya David disarankan untuk suntik stem cell. Benar ya Pak Rudi? Boleh tahu Pak ceritanya fasenya sehingga masuk Pak Rudi masuk memberikan solusi? Mengenai stem cell tidak diarahkan misalkan. Artinya dengan upaya orang tuanya termasuk rumah sakit yang rencananya direncanakan stem cell. Dari waktu David belum sadar, udah di planning. Nah, begitu minggu kedua dikasih sama kita, saya istri saya kasih, baru minggu ketiga dikasih ya, masuk ke tubuh David. Artinya minggu kurang lebih hampir minggu keempat ada perubahan. Perubahannya pertama ini GCS itu skala 3,5, artinya 3/15 itu kita kalau sadar begini tuh 15. Itu nyawa kita tuh 15. David posisinya 3. Skornya tuh 3. Jadi untuk naik step itu dokter mengatakan bahwa ya perlu upaya yang kuat dari Davidnya juga, dari David. Jadi setelah dikasih naik ke 8. Saya ingat itu. Naik langsung 8. Di situ dokternya punya harapan kan, Akhirnya terbuka tapi belum fokus, terus udah dapat perintah satu kata buka mulut, buka apa, terus suruh senyum bisa. Nah dokter mengatakan Mamek ini orang 700 nih, ngeri-ngeri ada yang salah ketik nih. Oke, saya potong Pak Rudi. Saya ngeri di TikTok ada yang mau ketik salah. Saya potong Pak Rudi. Kalau gitu Bapak Ibu, yang saya pelajari ya Bapak Ibu ya dari cerita dari kisah David ini, bayangkan Bapak Ibu berada di kondisi
suatu accident yang penuh perhatian seluruh Republik ini, ya. Kemudian at the same time Bapak Ibu menanggulangi anak sendiri, ya, sedang menjaga anak sendiri. Bapak Ibu diberikan pilihan, gitu ya, bukan diberikan pilihan, dan yang mungkin akan bisa membantu David dengan suntik stem cell, begitu ya. Itu harganya 400 juta, gitu ya. Buat saya itu angka yang besar, ya. Itu angka yang besar. Buat saya itu angka yang besar, sekali suntik 400 juta. Tapi puji Tuhan, dicobalah produk kita, ya, dicobalah Suba dan Usu, dan ternyatanya yang saya pun bersyukur, Bapak Ibu, ya. Saya nggak mau jumawa juga, tapi buat saya bersyukur bahwa ternyata setelah dikonsumsi hasilnya tuh oleh dokter, bukan oleh saya, bukan oleh Pak Rudi, bukan oleh orang tua David, tapi oleh dokter dikatakan inilah yang diharapkan kalau dilakukan suntik. Betul? Ya. Ya. Jadi inilah, jadi yang saya mengambil pelajaran di sini, produk kita, Bapak Ibu, bayangkan bisa membantu segitu baiknya. Ya, produk kita, tangan buat produk